Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kalau hari ini kita tetap hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu semua karena anugerah penebusan dan pemeliharaannya yang sempurna bagi kita. Maka Bapak Ibu, kita menikmati sapaan pengharapan yang diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau pada pagi hari ini kita dapat menikmati sapaan pengharapan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan benar-benar dapat menguatkan dan memberi hikmat kepada kami semua. Kami serahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, dalam hidup ini, apalagi dalam dunia yang penuh persaingan, banyak hal yang bisa terjadi di luar yang kita pikirkan. Ada orang yang ingin segera sukses dengan jalan pintas, dengan menghalalkan segala cara, entah berlaku curang atau bahkan memakai kuasa-kuasa yang justru pada akhirnya malah menjerumuskan. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup menderita, tercampakkan, putus asa karena tidak mempunyai pengharapan. Biar dari firman Tuhan, kita akan belajar bahwa dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka hidup kita akan diberkati. Karena di dalam Tuhan, kita mempunyai pengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Yehuda merasa sombong karena berkoalisi dengan sekutu-sekutunya yang menyembah allah-allah asing. Akibatnya mereka dibuang ke Babel. Hukuman itu diberikan oleh Tuhan untuk menghancurkan kepercayaan diri bangsa Yehuda yang terlalu tinggi dan membuat mereka bertobat. Hidup susah di pembuangan menyadarkan mereka untuk kembali mengandalkan Tuhan, satu-satunya Allah yang berdaulat. Dalam sebuah kisah nyata, bagaimana seseorang mengandalkan kuasa gelap. Memang kelihatannya berhasil, dan keberhasilan akan ditentukan seberapa besar imbalan yang diberikan, dan pada akhirnya yang ada hanyalah kesusahan karena anak istri terpaksa dikorbankan pada kuasa-kuasa yang lain. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup susah. Hidup yang seolah-olah penuh hukuman. Bagaimanapun keadaan hidupnya, dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jika susah, akan kehilangan sukacita dan pengharapan. Jika enak, akan menjauh dari sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan akan menjalani hidup yang penuh berkat. Dia tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup. Kegagalan dalam hidup seseorang sering terjadi karena tidak mengandalkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan dengan setengah hati, serta bersandar pada kepandaiannya sendiri dan kekuatan sendiri. Ada dua tantangan yang harus kita hadapi ketika menaruh harapan pada Tuhan. Pada saat kita menaruh percaya pada Tuhan, percaya itu harus mengalami ujian untuk membuktikan apakah kita benar-benar bersandar sepenuhnya ketika kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Yang kedua, orang yang menaruh percaya pada Tuhan memerlukan keberanian untuk tetap bersandar
kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada kekuatan dan kuasa lain yang dapat melindungi serta memberkati kita sepenuhnya. Hanya Tuhan Yesus. Andalkan Dia sepenuhnya, maka hidup kita diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan penguatan yang Tuhan berikan pada kami untuk tetap sepenuhnya hidup mengandalkan Tuhan, baik dalam keadaan apapun, karena janji Tuhan selalu ya dan amin. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang mengalami pergumulan maupun sakit penyakit. Kiranya Tuhan akan senantiasa melawat dan menghibur serta memberi kekuatan. Juga kami berdoa untuk rencana revitalisasi ruang ibadah gereja kami. Hal-hal yang berkenaan dengan sarana-sarana penunjang agar jemaat akan semakin rindu dapat beribadah dengan baik. Kiranya Allah Bapa akan menolong setiap proses, baik pengerjaan maupun dana yang dibutuhkan. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuat kuasa Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.